Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita masih pada gambar 3 dimensi lantai dan keramik ya. 3 dimensi lantai dan keramik. Ada satu cara lagi pembuatan 3 dimensi lantai dan keramik ya. Jika pada cara sebelumnya kita menggunakan slice untuk membuat keramik ya, yaitu pemotongan terhadap 3 dimensi lantai bagian atasnya ya. Anda perhatikan ini saya besarkan. Ini adalah lantai ya, 3 dimensi lantai. Kalau cara slice, nah ini yang di atas ini adalah keramik ya, yang menyala itu adalah keramik, yang ini ya, yang warna biru. Nah, di bawahnya adalah yang warna hijau itu lantai. Jadi visual style, kalau saya klik bola biru, konseptual visual style ya, yang di atas ini adalah keramiknya ya, yang warna biru, dan yang warna hijau adalah lantai. Jadi keramik ini adalah didapat dari memotong ya, garis lantai bagian atas sedikit ya. Nah, dipotong sedikit ya, kemudian yang di atas atau pada lapisan bagian atas yang tipis itu dijadikan keramik ya. Nah, itu kan metode slice atau metode pemotongan ya, modify, 3D operation, slice. Yang ini kan. Nah, kita ada metode lain teman-teman ya, ada metode yang lebih gampang. Hal ini kenapa saya ajarkan, karena supaya kita lebih kaya ya, kaya akan banyak cara dalam pembuatan 3 dimensi AutoCAD ya. Jadi kita tidak kaku dengan satu cara, kita akan menguasai banyak cara seperti itu ya. Nah, jadi visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ya. Layar AutoCAD kita saat ini view-nya ya, berada pada view SE isometrik ya. View kita saat ini berada pada view SE isometrik. Ya, itu yang pertama. Kedua, sumbu kita XYZ ini ya, sumbu XYZ-nya ya, UCS ya, UCS berada pada sumbu normal atau UCS world yang gambar globe bola dunia ya, itu sumbunya UCS world ya. Kemudian visual style, saat ini kita berada pada 2D wireframe ya. Oke, nah teman-teman, ini saya pergi ke denah ya, denah yang sudah ada lantai 3D nya. Visual style, kalau saya klik bola biru, nah itu ya, perhatikan ini di bawah yang warna hijau itu adalah lantai, dan yang warna biru adalah keramik. Jadi metode awal tadi kan kita pada video sebelumnya kita membuat lantai dengan keramiknya ya, keramik yang warna biru ini lapisan atas itu ya, itu dengan metode slice, yaitu memotong lantai menjadi dua bagian ya. Bagian yang tipis di atas itu adalah keramik, dan bagian yang tebal di bawah adalah lantai yang warna hijau. Nah, visual style saya kembali lagi ke bola biru. Ada metode lain lagi teman-teman ya, metode lain lagi. Coba saya klik ya, saya sentuh 3D lantai, 3 dimensi lantai saya sentuh, perhatikan yang menyala garis hijau itu, saya klik lalu saya tekan delete pada keyboard. Nah ya, dia terhapus. Kemudian saya sentuh juga 3 dimensi daripada keramik ya, perhatikan garis yang menyala itu ya, gambar 3D keramik tipis ya, tipis sekali ya, 3D keramik itu tipis. Saya sentuh garisnya, saya klik, saya tekan delete pada keyboard. Nah, sekarang gambar 3 dimensinya tidak ada lagi ya. Ini gambar murni 2 dimensi. Nah, karena ini gambar 2 dimensi, pada view saya kembali lagi ke view top, yaitu pandangan atas ya. Pada view saya kembali lagi ke view top, yaitu pandangan atas seperti itu. Oke, view gambar 2 dimensi ya, yaitu view top. Nah, sekarang saya pergi ke denah nih ya. Saya akan membuat lantai pada denah ini. Ya, cara pertama sama teman-teman ya, menggunakan polyline seperti garis putus-putus ini. Polyline keliling ya, dari luar garis daripada denah. Sama caranya, sama untuk polyline-nya sama ya. Nah, perhatikan klik draw ya. Nah, perhatikan klik draw di atas ya, ini dia polyline ya. Klik polyline. Ya, betul sekali.
pergi ke denah ya, ke bagian mana saja, contohnya bagian pojok depan ya, bagian teras ya, contohnya saya start pointnya adalah pada pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah daripada tiang teras sebelah kanan, saya klik di situ sebagai start point ya, kemudian poin kedua, kemudian poin ketiga di sini ya. Nah, oke. Nah, itu dia. Poin keempat di sini, pojok sini ya. Nah, kemudian poin kelima di belakang, pojok belakang ya. Nah, itu dia. Poin keenam di sebelah sini. Nah, dan poin terakhir kembali ke poin awal. Poin terakhir kembali ke poin awal yang di sini. Nah, lalu enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Jadi, start pointnya di sini, kembali lagi ke sini ya. Tidak boleh didouble. Sini lagi tidak boleh ya. Start di sini, kembali di sini. Jangan start di sini, sudah kembali ke sini, teman-teman tambah lagi ke sini. Itu salah. Jadi start di sini, muter keliling denah ya, kembali lagi ke sini. Itu dia polyline. Start di sini, kembali ke sini ya. Seperti itu. Kemudian garis ini harus solid ya. Maksudnya harus tertutup ya, jangan sampai dia tidak sampai ke ujung, dia ujung harus ketemu ujung ya, sehingga dia tertutup seperti itu. Nah, setelah teman-teman klik polyline seperti ini, perhatikan itu ya, yang menyala itu yang kalau saya klik, nah itu ya, garis putus-putus itu hasilnya ya, itu adalah garis polyline. Nah, garis polyline ini akan saya copy jadi dua bagian, satu untuk lantai, satu untuk keramik. Satu untuk lantai, satu untuk keramik ya. Menggunakan pada tab modify copy ini ya. Modify di atas, kemudian copy. Oke ya. Nah, ini metode lain lagi ya, yang lebih mudah. Nah, ini dia. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify, klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Teman-teman boleh nyalakan orto ya untuk copy tegak lurus, tidak apa-apa ya. Oke. Jadi ortonya dinyalakan dulu boleh ya untuk copy tegak lurus. Kemudian sentuh garis polyline ya, garis polyline keliling denah bagian luar yang sudah kita buat ini. Perhatikan yang menyala itu ya. Itu dia garis keliling polyline ya. Saya klik di situ. Maka garis keliling polyline pada denah sudah terblok ya. Kemudian saya klik, jadi sentuh garisnya dan klik seperti itu ya, maka dia terblok. Kemudian klik modify di atas ya. Kemudian klik copy. Oke. Nah, seperti itu. Klik lagi seperti ini. Tarik ke sini ya. Klik di sini. Geser ke sini lagi. Klik di sini, enter satu kali. Untuk mengakhiri copy, enter satu kali ya. Jadi ada dua kotak nih, ada dua garis polyline keliling denah ya. Yang satunya untuk lantai, satunya untuk keramik. Nah, dari view top ini ya, saat ini kita kan berada pada view top ya. Saat ini kita berada pada view top, kita kembali lagi ya ke view SE isometric ya. Kita kembali lagi ke view 3 dimensi, yaitu view SE isometric. Nah, seperti itu ya. Kita pergi ke denah kita. Nah, ini adalah yang satunya, ini adalah untuk lantai dan yang satunya lagi untuk keramik ya. Kita extrude ya. Pada tab modeling kita menggunakan extrude ya untuk membuatnya menjadi objek 3 dimensi. Pada tab modeling kita extrude ya. Oke, modeling extrude untuk membuat objek menjadi objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi ya. Nah, ini dia. Extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi. Caranya klik icon extrude ya, pakai ukuran ya. Nah, klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude ya. Enter satu kali. Nah, karena hanya satu objek, setelah enter langsung tarik ke atas atau ke bawah. Masukkan nilai. Yang pertama untuk keramik ya. Untuk lantai ya. Untuk lantai, teman-teman boleh masukkan nilai sembarang, 20 pun tidak masalah ya. Masukkan nilai tingginya contohnya 20 lalu enter satu kali. Oke ya. Nah, ini tidak perlu nilai plus minus ya, tidak perlu. Nilai plus saja tidak masalah. Kalau untuk metode ini nilai plus tidak masalah ya.
ataupun nilai minus pun tidak mengapa ya. Kalau metode awal kan harus minus nilainya, tidak boleh plus ya. Kalau yang metode video sebelumnya nilai harus minus 20, wajib itu. Nah, tapi kalau untuk metode yang ini bebas ya, nilainya bebas, boleh plus boleh minus ya, seperti itu. Jadi klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude, yaitu objek untuk lantai dulu ya, satu objek, kemudian enter. Karena satu objek, jika di enter ya, maka bisa langsung ditarik ke atas ataupun ke bawah, masukkan nilai 20, enter satu kali. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, perhatikan ini adalah yang ini saya jadikan objek untuk lantai ya. Pada tab modeling, saya klik extrude. Pada tab modeling, saya klik extrude ya. Kemudian saya sentuh polyline yang sebelah kiri, contohnya bebas, yang kiri kanan boleh ya. Contohnya yang kiri saya sentuh objeknya, garisnya saya klik ya, seperti itu. Lalu enter satu kali. Nah, seperti ini ya. Masukkan nilai 20. Nah, jadi masukkan nilai 20, enter satu kali. Nah, maka itu dia menjadi objek 3 dimensi seperti itu. Visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style seperti ini hasilnya. Sedangkan yang satunya masih objek 2 dimensi ya. Yang satunya masih objek 2 dimensi. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mengekstrut yang garis satunya ini dengan nilai sembarang, 1 atau 2 lah, terserah ya. Nah, seperti itu. Nah, klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrut, kemudian enter satu kali, tarik ke atas ataupun ke bawah, masukkan nilai bebas, contohnya 2, nilai tingginya, lalu enter satu kali, 2 cukup ya, maksimal. Nah, jadi teman-teman pada tab modeling klik extrude ya, pada tab modeling klik extrude ya. Kemudian klik objeknya yang akan diekstrut, ini dia ya, sentuh dan klik, enter satu kali, masukkan, nah, tarik ke atas ataupun ke bawah, masukkan nilai 2 saja, 2 saja, enter satu kali, selesai. Yang ini 20, yang ini 2, oke. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di atas ini layar ya, di atas ini adalah layar. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Di sini sudah ada layar 3 dimensi untuk lantai, layar lantai namanya ya. Dan untuk keramik ini ada juga layar keramik. Nah, oke. Nah, saya tekan escape dulu pada keyboard beberapa kali untuk membatalkan semua blok ataupun semua perintah-perintah ya. Kemudian setelah saya klik escape beberapa kali, saya klik lantai, 3D lantai. Ya. Saya klik 3D lantai atau saya blok seperti ini, cukup 3D lantai saja, tidak boleh kena yang lain ya. Kemudian saya klik anak panah pada layar, muncul daftar layar, saya klik layar lantai. Nah, itu dia ya. Maka dia masuk ke layar lantai, tekan tombol escape lagi pada keyboard untuk membatalkan blok. Sekali ataupun beberapa kali. Nah, ini jadi ini yang lantai ya. Yang sekarang yang ini kita blok lagi ya. Yang ini saja 3D yang tipis ini ya. 3 dimensi yang tipis ini dengan nilai hanya 2 cm ya dari atas ke bawah garisnya. Itu kita extrude ya, kita blok ya, mohon maaf, kita blok ya, sudah diblok nih ya kan, tidak boleh kena yang lain ya, cukup keramiknya aja yang diblok, keramik 3 dimensi ya. Nah, kemudian pada layar di atas klik anak panahnya, muncul daftar layar kan. Nah, di sini ada layar keramik, Anda klik layar keramik. Nah, maka objek ini masuk ke layar keramik. Tekan tombol escape pada keyboard beberapa kali untuk membatalkan blok. Jadi visual style, kalau saya klik realistic visual style, maka ini dia. Ini adalah 3D lantai bagian bawah, dan ini adalah 3 dimensi keramik ya, tipis saja, yang nanti kita taruh di atas daripada 3 dimensi lantai. Ya, jadi 3D keramik ini kita taruh di atas 3D lantai menggunakan pada tab modify itu menggunakan move. Oke? Iya. Nah, sebelumnya visual style ini kita kembali lagi ke 2D wireframe dulu ya. Visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe.
Nah, ini dia move ya. Klik atau blok objek yang akan di move pada tab modify, klik icon move atau M enter pada keyboard, klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Nah, teman-teman, ini adalah gambar 3 dimensi ya. Jadi kalau kita mau memindahkan tidak bisa sembarang ya, kita harus pergi ke pojokan contohnya ya. Pojokan mana saja nih? Pojokan sebelah sini boleh, pojokan sebelah sini boleh ya, sebelah sini boleh ya, sebelah sini boleh, sebelah mana saja yang penting pojokan ya. Contohnya pojokan sebelah sini, saya pergi ke pojokan sebelah sini ya. Jika saya besarkan, scroll pada mouse saya putar ke depan ya. Nah, tombol tengah yang bulat itu pada mouse itu saya putar ke depan ya, saya arahkan mouse ke sini dan saya putar begini ya, maka dia membesar di wilayah sini. Anda lihat pada garis pojokan ini kan ada garis vertikal ya. Pada pojokan ini ada garis vertikal seperti ini. Nah, kita ambil dari bawah ya, kita ambil dari bawah garis vertikal ini. Jadi perhatikan ya, blok objek keramik ini 3 dimensi ini ya. Kemudian klik modify di atas ya. Kemudian klik move. Nah, oke, kemudian kita pergi ke pojok sebelah sini yang tadi ya. Nah, pada garis vertikal ini kita klik bagian bawah sendiri. Ujung bawah garis vertikal itu ya, di pojokan itu. Nah, klik di situ lambang endpoint. Ini kan pojok sebelah kanan belakang ya. Nah, kita pergi ke pojok sebelah posisi yang sama juga ya. Sebelah kanan belakang bagian atas pada garis ini. Garis apa namanya? Jadi kita pergi ke lantai seperti ini ya. Nah, lantai pada pojokan belakang sebelah kanan. Maka di situ ada juga garis vertikal kan? Nah, itu klik di ujung atas. Nah, seperti itu ya, maka dia sejajar. Oke. Nah, dia sejajar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau visual style saya klik 2D realistic visual style. Nah, sama kan? Cuman dia lebih tinggi 2 cm daripada metode sebelumnya ya. Seperti itu. Tapi tidak masalah ya, tidak masalah, lantai itu tinggi rendah tidak masalah ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Selanjutnya kita pindahkan. Oke, kita pindahkan denah dan lantai dan 3 dimensi keramik ini, 3 dimensi lantai dan 3 dimensi keramik ini kita pindahkan taruh di bawah denah. Ya, pindahkan taruh di bawah denah 2 dimensi ini. Ya, caranya bagaimana? Sama pakai move ya. Nah, Anda boleh pergi ke pojokan sini ya. Pojokan sini ya, pojokan sini boleh ya. Atau pojokan sini, atau pojokan sini, atau pojokan sini, bebas ya. Contohnya saya ambil di pojokan yang sama, yaitu belakang sebelah kanan. Berarti nanti pada gambar denah ini saya taruh di pojokan sebelah kanan juga, sebelah sini. Ya, pada tiang ini sebelah sini. Paham ya? Nah, menggunakan move pada tab modify. Ya, move pada tab modify ini. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Kita klik itu nanti, perhatikan saya pergi ke pojok belakang sebelah kanan ini ya. Nah, saya besarin. Anda perhatikan nanti saya klik itu, ini kan ada garis vertikal lantai yang panjang dan ada garis vertikal keramik yang biru pendek itu. Nanti saya ngambil dari ujung atas garis vertikal keramik. Ujung atas garis vertikal keramik ya. Jadi saya blok, perhatikan lantai dan keramik 3 dimensi ini saya blok seperti ini. Dari kanan ke kiri ya. Nah, seperti itu blok hijau. Kemudian saya klik modify di atas. Kemudian saya klik move. Kemudian saya pergi ke pojok sebelah sini ya. Saya besarin. Seperti ini. Saya pergi ke garis vertikal lantai keramik ya. Garis vertikal keramiknya itu tentu di ujungnya garis vertikal keramik pojokan, klik di situ lambang endpoint. Kemudian pergi ke denah. Nah, pada denah ini perhatikan ya. Pada denah ini saya pergi ke pojok belakang sebelah kanan. Nah, saya klik di pojok daripada kolom sebelah kanan belakang ya. Nah, lambang endpoint saya klik di situ. Nah, itu dia. Nah, jadi lantai dan keramik berada di bawah denah ada di lapisan atas ya. Jadi visual style kalau saya klik
realistic visual style seperti ini. Jadi denah ada di bagian atas. Oke. Nah, kalau saya mau matikan denahnya gampang ya, tinggal saya klik layar, anak panah pada layar ini, muncul daftar layar. Denah itu adalah layar 0 ya, denah 2 dimensi yang hitam itu adalah layar 0. Yang ini ya, tinggal saya matikan lampunya layar 0, saya klik satu kali di layar, maka denahnya 2 dimensinya hilang. Kalau mau saya munculkan, saya klik lagi anak panah pada layar, muncul daftar layar. Pada layar 0 ini saya nyalakan lampunya, saya klik lampunya maka dia menyala. Terus saya klik di layar satu kali, selesai, dia muncul lagi. Ya. Nah, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, itulah metode kedua teman-teman ya. Cara pembuatan 3 dimensi lantai yang di bawah dan 3 dimensi keramik yang di atas. Ya. Ini mungkin metode lebih mudah ya teman-teman ya. Oke, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Selanjutnya kita akan masuk ke 3 dimensi dinding. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman.